Orasi alumni dan sambutan Ketua Keluarga Alumni FISIP. Dalam hal ini diwakili oleh Dr. C. Muhammad Syaifuddin, MBA. Kepada yang terhormat, Dr. C. Muhammad Syaifuddin, MBA. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi mala'a quluba awliya'i bi mahabbatih wa ihtasya arwahum bi suhudi 'azamatih wa hayya asrarahum li hamli a'ba'i ma'rifatih. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulikan nabiyil ummiyi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim tasliman biqadri azamati dzatika fi kulli waqtin wa hin amma ba'du. Yang terhormat Bapak Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember, yang terhormat Bapak Dr. Joko Purnomo MSI, para wakil dekan, para KPS, para dosen, para undangan, dan yang saya banggakan pada pagi menjelang siang hari ini, calon-calon pemimpin bangsa yang kami banggakan. Pertama-tama tentu saya ingin menyampaikan satu kalimat hikmah yang diminta oleh Allah Subhanahu wa taala ketika terjadi seperti ini. Ini kejadian yang sangat bersejarah seperti yang saya alami ya ini. Seperti yang saya alami 33 tahun yang lalu. Jadi saya itu persis wajah saya dulu seperti ini, kumisnya agak ada sedikit Pak Joko. Sudah ada kumisnya, cuman belum punya pacar pada saat itu. Karena saya jadi ustadz, jadi takut sama wanita waktu itu. Murid ngaji saya banyak. Apa yang diminta oleh Allah? Nah ini. Kul bifadlillahi wa birahmatih. Fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Karena itu saya ucapkan selamat kepada seluruh sivitas akademika, khususnya FISIP Universitas Jember, di mana saya adalah alumni dari FISIP Universitas Jember ini. Saya sampaikan selamat Pak Joko. Jadi inilah yang membuat bapak-bapak yang duduk di depan ini begitu bahagia. Tidak bisa dinilai dengan pemberian harta. Betul nggak Pak? Ini adalah amal jariah yang paling mulia. Karena itu, walaupun saya jadi praktisi selama 29 tahun, saya sangat merindukan menjadi akademisi. Dan teman-teman, kalau ingin jadi akademisi yang hebat, dimulai dari sekarang ini. Nggak mungkin Anda bisa mencapai pendidikan yang tertinggi, doktor sekalipun, mungkin profesor, tanpa S1 ini. Terima kasih saya diluluskan. Saya dulu jurusan hubungan internasional. S1 tahun 90, saya lulus. Saya seperti tadi itu, alumni terbaik saya waktu itu, alhamdulillah. HI terbaik tahun 94. Dan alhamdulillah barokahnya langsung dapat kerja. Dapat kerja di BUMN, dan BUMN terbaik dan terbesar di Indonesia, yaitu di PT Pelindo. Jadi saya sekarang memimpin di bagian HR-nya di Pelindo, khususnya di 7 provinsi wilayah Indonesia 3. Nah, karena saya merindukan amal jariah seperti Bapak Joko ini dan teman-teman semua ini yang para akademisi ini, saya itu juga nyambi gitu loh. Nyambi praktisi, tapi ya apa ya, saya kok lebih bahagia berdiri di depan seperti ini, punya passion ngajar itu loh. Akhirnya saya harus S2 saya ini. S2, adik saya banyak, gimana caranya ya kan gitu ya.
Saya menulis andaikan begitu. Nah, ini termasuk motivasi nanti. Rekan-rekan selalu pakailah kata-kata andai kata. Selalu bawa itu andai kata saya seperti ini. Saya dulu gini. Terus terang ya, ini mungkin inspirasi. Waktu itu orang tua saya meninggal, adik saya banyak. Saya baru diterima BUMN dengan gaji 243. Kalau nggak salah 483. Nggak cukup lah. Sedangkan saya punya passion untuk studi S2. Alhamdulillah. Alumni, saya bilang bukan Universitas Jember, gaya saya waktu itu. I come from Jember University. Gitu saya. Supaya internasional gitu loh kelihatannya. Waktu di interview, alhamdulillah saya berhasil mendapatkan scholarship kuliah MBA di Australia. Tepuk tangan dong. Ya insya Allah ini di antara Anda ini insya Allah nanti bisa seperti itu. Jangan kecil hati, andaikan. Wong saya itu andaikan semua kok. Ada orang bergelar MBA. Saya itu selalu tulis di kertas, andaikan Muhammad Safiuddin, Esos, MBA. Padahal belum MBA. Tulis aja deh, tulis. Nanti itu akan dapat itu. Saya nulis gini, Tanri Abeng MBA. Narasumber kita hari ini, mari kita sambut Tanri Abeng MBA. Keren yo. Ada MBA-nya itu keren. Manajer 1 miliar. Waktu itu saya 483. Wah keren deh. Manajer 1 miliar itu ternyata harus MBA. Oh namanya enggak pinter ya. MBA ini apa sih sakjane ya? Alhamdulillah saya MBA bener. Diterima saya kuliah di Flinders University Australia. Keren pokoknya ya. Tepuk tangan dong. Dari Jember University. Kemudian saya begitu pulang, nah itu pulang lagi. Kok keren ya kalau punya Dr. Joko Purnomo MSI. Kok keren ya kalau doktor. Tulis lagi saya itu. Padahal saya juga, ya opo ya bisa doktor. Tulis lagi. Padahal belum kuliah. Dr. Muhammad Safiuddin MBA. Wes. Jadi itu gila namanya. Tapi gila yang baik kayaknya. Dan alhamdulillah. Alhamdulillah saya diterima di UNER. Baru-baru aja saya dikukuhkan menjadi doktor. Dan katanya penelitian saya itu luar biasa katanya. Karena bisa menyusun suatu silabus baru di Indonesia menjadi pelatihan anti korupsi. Keren kan? Sampai begini ketua KPK itu dari sini. Namanya Dr. Gufron ya. Itu telepon Pak Safi. Saya itu mencari metode anti korupsi itu kok sulit ya. Artinya gini, setiap orang dididik, bahkan nangis-nangis, habis itu dia menjadi koruptor paling hebat. Padahal sudah dididik itu. Ada salah apa di dalam pendidikan di Indonesia ini? Nah ini cocok ini, mungkin ya. Maka saya mengambil riset namanya spirituality at work, yaitu dari perspektif sufistik, Pak. Jadi psikosufistik. Ternyata selama ini ada yang salah dalam perspektif pendidikan kita. Teman-teman ini juga menjadi inspirasi ketika Anda telah hebat seperti ini, saya ucapkan selamat. Anda telah lega paling enggak ya? Lega. Saya sendiri juga lega kemarin itu. Begitu doktor itu rasanya nggak bisa ngomong apa-apa. Artinya saya bisa nyaingin Pak Joko ya Pak ya. Paling enggak gitu loh sama. Pak Joko sama sekarang gitu lah. Sehingga saya bisa berdiri. Saya enggak mau dari dulu Pak. Saya sudah sering diminta sebetulnya. Saya mau ke Jember kalau doktor saya itu. Kan gitu ya, nggak keren rasanya. Akhirnya saya itu sekarang berdiri dengan terbang dengan 2 sayap. Jadi saya praktisi, saya akademisi. 33 tahun saya praktisi. Sampai saya memimpin bagian HR gitu loh. Bagian rekrutmen itu loh. Jadi saya tahu bagaimana harus meluluskan orang atau tidak itu ada kuncinya. Nanti ikut diklat saya aja ya. Free enggak apa-apa. Bagaimana lulus dalam rekrutmen. Jadi tidak perlu bayar. Khusus Universitas Jember. Khusus Pak Joko. Khusus alumni Universitas Jember. Wabil khusus FISIP Universitas Jember. Karena apa ya? Kita itu
Tidak mencari, ini juga penting ya. Jangan mencari kesuksesan. Jadi di dalam ilmu sufi itu tidak boleh mencari kesuksesan. Tidak boleh mencari kesenangan. Bahkan tidak boleh mencari kebahagiaan. Ada doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu banyak yang salah di dalam menghayati maknanya. Pantas tetap mengalami kegilaan spiritual. Ya Allah, saya sudah sering berdoa, bahkan setiap detik ya. Rabbana atina mana saya kok nggak pernah bahagia? Mana kok nggak pernah sukses? Bahkan korupsi terjadi di mana-mana. Terus terang, karena salah ingin ultimate goal-nya itu salah. Jangan mencari, ini garis bawahi. Jangan mencari apa? Ini teman-teman semua ya, khususnya adik-adik saya ini. Kalau saya kan wajar ya, sudah doktor ya. Boleh gaya sekarang ini, boleh gaya ini. Karena dokter kan sudah dianggap saintifik ya. Nah, kalau saya kan praktisi kemarin. Kalau praktisi itu ngowos, saya tidak mau. Saya menyusun satu pelatihan khusus etos kerja sufistik ini harus di saintifik. Harus dokter. Dan alhamdulillah dokter saya itu sangat memuaskan. Wah, lumayan tadi saya sangat memuaskan, senang juga. Walaupun nggak terpuji. Karena saya lulus tidak tepat waktu. Tapi lulus tepat pada waktunya. Kata guru sufi saya, segala takdir Allah itu, walau yang muncul itu nampak ya, menurut mata manusia itu kurang bagus, sungguh sangat sempurna. Sempurna teman-teman. Hari ini loh, kenapa kok hari ini saya jadi sarjana ini? Ini sempurna. Nanti ada kesempurnaan itu nanti kelihatan, oh iya ya, oh iya, oh iya. Sering kan kita seperti itu. Sampai lupa saya esensi mau ngomong apa ya. Tadi itu saya terkejut benar-benar. Saya ini ngomong berapa? Karena gini, kalau saya ngomong tuh 12 Pak Joko. Biasa jadi trainer Pak ya. Kan seharian itu nggak lelah gitu loh. Memang sudah bidangnya speaking ya. Tapi ada orang disuruh ngomong gini ini bisa kencing loh. Bisa. Tadi Mbak saya ngomong berapa menit Mbak? Saya terkejut tadi. 5 menit katanya. Wah Assalamualaikum saya aja sudah 5 menit. Jadi kalau lewat-lewat 1 menit enggak apa-apa ya Pak Joko ya. Jadi 15 menit, jadi 16 menit lah. Karena ini penting, bukan buat mereka, tapi untuk adik-adik saya ini. Sebetulnya banyak yang ingin saya ungkapkan, tapi intinya saya siap membantu karir saudara-saudara. Nanti kalau misalnya melamar di BUMN, monggo melamar di Pelindo dan lain sebagainya. Tetapi dengan syarat memang yaitu Anda kompeten dan sebagainya. Tapi saya didik dulu ya cara lulusnya. Ada trik-trik lulus itu, bahkan ada pelatihan khusus judulnya itu Personal Branding and Professional Career. Ada bahasa Inggrisnya dikit-dikit kan saya HI dulu, Bu. Jadi sok-sok keren gitu loh. What university are you? I'm at Jember University from International Relation. Gaya gitu loh. And then Master Obisnya from Flinders University. And then gitu. Airlangga University, padahal kan Universitas Airlangga kan enggak boleh di Inggris kan, enggak apa-apa karepku kok. Jadi Jember pun saya enggak pernah ngomong Universitas Jember, enggak pernah saya from Jember University. Keren ya, Jember University. Jadi rata-rata dia anu gitu. Kan beliau ini KPS hubungan internasional, jadi saya melihat beliau walaupun salah enggak apa-apa ya Bu ya. Saya ingin dalam waktu yang cepat ini memberikan tip ya. Ada 2 tip yang sifatnya makro dan mungkin mikro. Yang pertama adalah kita berdoalah kepada Allah. Ya Allah, terima kasih. Semua ini adalah anugerah dan rahmat-Mu. Dah gitu. Paling tidak orang tua kita yang siang malam cari uang tuh sempat berhenti hari ini, Pak. Kok bisa? Saya sendiri juga punya anak kuliah. Anak saya itu kuliah kedokteran semua. Satu di Universitas Negeri Solo ya, UNS ya. Satu di Undip. Nah itu, jadi saya tahu sebagai orang tua itu seperti apa. Mengalir ininya Pak. Jadi hari ini ada 104 orang tua, insya Allah itu menangis kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah ya Allah. Paling tidak itu kayak orang bernafas gitu loh. Puasa dulu lah. Ya, jadi ingat-ingat itu barokah, berkah ya, membantu orang tua. Karena itu minta kepada Allah 3.
teman-teman ya. Jadi spiritualitas ini minta supaya sukses ini ya. Pertama, ya Allah berikan saya kemampuan. Sudah diberikan hari ini. Yaitu S1 itu luar biasa. Luar biasa, banyak yang nggak bisa kuliah kok. Terus yang kedua, ya Allah berikan saya tetap punya kemauan. Jadi 3K teori, ya saya kembangkan sendiri ini, Prof. Saya kembangkan sendiri apa namanya 3K teori ala Pak Syafiq. Satu adalah ya Allah berikan saya kemampuan. Harus bergantung kepada Allah loh. Kalau enggak besok dicabut oleh Allah ilmu kalian. Bisa. Tiba-tiba pelungak. Allah bisa. Tapi Allah pada saat yang sama tuh bisa mengalirkan ilmu unlimited resources. Bisa. Dan ini kan pengalaman-pengalaman spiritual dalam hidup ya. 33 tahun saya hidup di dunia apa ini namanya praktisi. Sekarang saya kata beliau alhamdulillah sudah jadi akademisi. Jadi saya sering jadi dosen praktisi itu kan ada ya di sini ya. Dosen kampus Merdeka itu. Sering saya diminta seperti itu. Yang kedua, minta apa? Kemauan. Teman-teman dipertahankan. Jangan sampai sudah punya kemampuan kok nggak punya kemauan. Kayak kedua, Pak. Harus kemauan. Nah, yang ketiga ini penting. Penting yang ketiga nih, ya Allah berikan saya yang ketiga yaitu kesempatan. Kemauan ada, kemampuan ada, kesempatan nggak ada, lowongan nggak ono, kenalan nggak ono, tertutup semua nggak bisa, nggak bisa. Ini pengalaman saya, pengalaman kehidupan. Oh mampu dari Universitas Jember University, kemudian kemauan iya, lowongan nggak ono, kenalan nggak ono, dan lain-lain ya. Jadi nomor 3 itu minta kepada Allah. Karena Allah yang bisa memberi kesempatan. Jadi jangan kemudian gelisah, saya enggak punya kenalan ini, kenal ini, ingin jadi ini. Jangan khawatir. Bahasa Inggrisnya itu petenang beda Allah. Bahasa Inggrisnya. Petenang beda Allah. Cak metu Bu. Saya itu lupa ya dari mana ya. Saya itu dari Sampang, tadi ada anak Sumeneb ya, alumni dari Sumeneb tadi ada ya, Pamekasan. Saya itu asli. Kalau orang Jember ini tidak asli. Enggak asli Madura ya. Kalau saya ini benar-benar orang Sampang, Pak Mahfud MD. Kemarin Pak Mahfud MD itu saya undang, Pak. Cuman nggak hadir katanya ke Banyuwangi. Pak Syafiq saya nggak bisa, saya mewakili Pak Jokowi. Adik saya jadi staf khusus beliau kebetulan. Adik. Jadi staf khususnya Pak. Jadi saya manfaatkan. Dek, tolong diundang bapaknya. Oh ya tak sampaikan, tapi nggak bisa Kak. Yang hadir ada salah satu mantan menteri itu Profesor Dr. Bomer Pasaribu hadir. Seperti itu. Oke teman-teman ya, diingat-ingat 3K itu dibawa ya Allah, tapi minta kepada Allah. Berikan saya kemampuan sudah nih. Tadi beliau mendeklar insya Allah cukup. Tapi terus dikembangkan. Yang kedua adalah kemauannya dijaga, jangan sampai kalau S1 aku mau lagi S2. Kalau S2 aku mau S3. Pak Syafiq kok berani ngomong tinggi? Lah saya kan sudah melaksanakan. Boleh ya? Saya S1 sudah, S2 sudah, S3 sudah. Kalau enggak S3 saya enggak mau ke sini. Takut saya, Pak. Takut kualat. Kalau sekarang saya boleh ngomong karena saya lebih pengalaman dari Anda, lebih ya asam garam itu sudah tahu jadi orang tua juga. Makanya ada kalimat Pak kemarin yang saya sampaikan di PhD itu. If you don't cry while doing PhD program, you don't do it correctly. Itu kan hanya Pak, supaya supaya diampuni dosen. Tak ulang ya. If you don't cry while doing PhD program, you don't do it correctly. Sajane itu kan hanya untuk ya biar tidak diseneni. Jadi bagi teman-teman yang lama ya nggak tepat waktu, jangan khawatir. Allah sempurna takdirnya. Sudahlah. Husnudonlah kepada Allah itu adalah kunci. Dan jangan cari apa tadi? Kesuksesan jangan dicari. Nggak akan ketemu sukses itu. Nanti suatu saat Allah bisa gagalkan kok. Jangan cari kebahagiaan. Nanti Allah dulu beri kesedihan. Yang dicari apa coba akhirnya? Yang dicari adalah kebajikan. Anda bisa berkontribusi seperti lagu tadi itu loh. Padamu negeri. Apa tak? Saya lupa. Orang Madura kan nggak bisa kalau nyanyi. Gimana lagu tadi itu? Yang terakhir itu. Saya sampai nangis tadi lagu itu. Gimana lagunya itu? Kan itu pendek, tetapi itu menyentuh. Itu yang Anda harus lakukan.
Jangan biasa-biasa, tetapi sesuatu yang luar biasa. What is your great contribution for your country? Tuh dah, itu yang akan membuat Anda bersemangat. Itu amal jeriah seperti yang dilakukan oleh beliau-beliau ini. Saya dulu itu sempat juga ditawarin dosen. Saya enggak mau, gajinya kecil katanya. Lari saya itu. Saya itu kan TID. Saya itu dapat beasiswa dari ini. Terima kasih. Saya dulu itu, ya alhamdulillah ya. I am lucky pokoknya. Kuliah di sini dikasih beasiswa. Saya kos-kosan 7.000. Kok dibayar 50.000? Untung saya, Pak. Jadi orang beruntung. Saya dikasih beasiswa terus oleh Jember University. Kemudian S2 juga beasiswa lagi. Jadi orang beruntung. Sekarang S3 juga beasiswa kan. Artinya bayar oleh negara juga kan, BUMN. Jadi teman-teman, carilah apa? Kebajikan, Pak, ternyata, Pak. Jadi pengertian hasanah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah itu bukan kesuksesan, bukan kebahagiaan, karena bisa sedih loh. Besok sedih, tapi carilah kebajikan. Kok bisa, Pak? Itu bisa tercapai kalau kebajikan. Karena di balik kesedihan, kalau Allah meridhoi dan merahmati, itulah kebajikan. Itu, teman-teman. Keren nggak? Keren, nggak apa-apa. Kita oleh Allah itu diberi suatu kesedihan. Tidak apa-apa, ya Allah, I love. Selama ini engkau ridhoi. Dan selama ini adalah engkau juga gitu loh. Itu baru kita menemukan diri kita. Karena itu saya ingin menginspirasi teman-teman dengan cara yang kedua. Itu yang pertama Pak ya, habis itu kita selesaikan. Cara yang kedua, kalau ingin sukses, saya itu menemukan, pertama ada orang yang telah mengarang sebelumnya. Tapi saya tambahi atas riset saya. Yang namanya beliau ini Dr. Stephen Covey. Pernah dengar ya? Beliau itu ngarang namanya Seven Habits of Highly Effective Individual. Itu hebat memang. Itu saya terapkan dan diterapkan oleh teman-teman yang sukses eksekutif di BUMN itu menerapkan itu. 7 habituasi supaya kita menjadi orang sukses. Ini terkait dengan kehidupan dunia ternyata. Kalau ingin sukses dunia, lakukan ini. Tapi apakah iya Anda ingin sukses dunia saja? Nah itu saya Pak yang menambahkan Pak Joko kemarin. Saya nambahin 2. Maka disebut 9 sekarang. Nanti ada bukunya. Saya buat buku nanti judulnya dari Jember University nih. Judulnya Spirituality at Work, Panduan Spiritual Kaum Profesional di Indonesia. Keren ya? Nanti saya tulis Jember University S1, ya toh? Tapi ini keren teman-teman, karena banyak kaum profesional itu yang mengalami kegilaan spiritual. Terus terang, menyembah harta, mobil yang bertingkat, rumah yang hebat, tidak menemukan hidupnya. Karena itu saya tambah kemarin. Oke, saya sebut yang pertama, tambahan dari saya. Ini untuk teman-teman ya. Supaya Anda mendapatkan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Anda itu bajik mendapat kebajikan dari Allah ketika aktivitas dunianya ini jadi dosen, jadi apa? Oh iya ya, mumpung belum lupa. Ternyata dosen gajinya banyak sekarang katanya. Tepuk tangan dong. Katanya banyak. Saya tadi tanya ke Pak Edi Pitoyo. Pak Safi, sekarang gaji dosen enak. Oh iya ya itu makanya saya mau jadi dosen juga nih. Jadi saya keliru, itu masa lalu. Dosen memang kecil dulu, tapi sekarang dosen promising career juga. Makanya saya juga ingin jadi dosen, tapi bukan cari uang ya. Cari tadi itu. Oke, yang pertama adalah itu. Finding your inner life. Itu Pak Joko. Finding your inner life. Who I am. Siapa aku ini. Itu nanti Anda akan hebat itu. Sakjane aku ini siapa ya? Temukan diri Anda sendiri. Setiap orang ini teman-teman ternyata unik. Unik oleh Allah diciptakan rekan-rekan ini, para sarjana baru ini dengan kemampuan yang unik. Jadi jangan iri. Tadi kan ada yang apa itu? Sama orang tuanya selamat sih itu bagus. Tapi yang tidak maju ke depan jangan berkecil hati. Karena everyone itu has his atau her own uniqueness. Jadi setiap orang tuh punya keunikan dan dengan keunikan itulah dia akan menemukan diri. Yang pertama adalah finding your inner life. Nanti orang akan ketemu, oh saya ini manusia
saya ini adalah hamba. Maka saya harus menjadi hamba yang benar. Oh iya, saya itu punya Tuhan, namanya Allah. Anggap aja Allah lah, sama lah, walaupun Sang Hyang Widi itu kan aslinya iku. Tuhan yang maha satu kan. Oh Tuhan itu punya sifat-sifat yang harus saya tegakkan. Yaitu sifat apa? Maha kuasa, maha berdaya, maha mulia, maha kuat. Jadi kalau Anda tidak kuat ya minta kepada Allah. Aku lemah, engkau kuat. Aku miskin, engkau kaya. Itu. Loh, aku hina, aku fakir berarti ya. Temukan itu dulu, teman-teman. Itu nanti Anda akan berkontribusi. Yang kedua adalah sumbangan saya terhadap teorinya Stephen Covey itu kemarin yang saya declare adalah go with your purpose and meaning. Setelah Anda menemukan Tuhannya dan siapa diri Anda, pergilah Anda berkarya dengan apa? Jadilah orang yang punya tujuan dan ingin bermakna hidupnya. Kata ulama sufi, kebahagiaan hakiki itu manakala hidup ini, waktu ini bermakna bersama Allah. Dicatat yang bawa bolpen enggak? Jadi sarjana Universitas Jember, khususnya di FISIP ini, akan menemukan suatu karir di depan Allah yang hebat ya. Hakiki tadi itu, kebajikan hakiki manakala hidup Anda ini nih, waktu Anda ini bermakna bersama Allah. Nah, baru masuk ke yang miliknya Stephen Covey. Ini sumbangan saya Pak Joko kepada dunia akademik. Saya ulang, finding your inner life. Yang kedua, go with your purpose and meaning. Baru yang ketujuh nih miliknya Dr. Stephen Covey. Yang pertama menurut beliau ya, teman-teman itu nanti harus proaktif. Mulai sekarang nih proaktif. Jangan diem setelah lulus. Saya kan sudah lulus, tak leha-leha 6 bulan. Jangan terlalu lama. Nanti Pak Joko ingin mendengar. Jadi dalam 3 bulan lah sudah menemukan hidupnya ya. Yang pertama, be proaktif. Proaktif teman-teman. Kenalan di mana, buka ini. Memang gitu, itu keduniaan. Harus man arada dunya fa'alaihi bil ilmi, ya dengan ilmu. Yang kedua ya, proaktif. Yang kedua adalah begin with your apa? The end at your mind. Maksudnya Anda harus memulai segala aktivitas langkah kaki Anda ini. Ingat cita-citanya itu mau apa? Saya di dunia ini mau apa gitu. Oh, saya mau S2, fokus terus. Berarti kalau S2 kuliah lagi di sini. Jadi MSI ya kalau yang sini. Kalau mau jadi praktisi ikut saya. Kalau ke Surabaya hubungin saya, mungkin gimana. Itu orang jadi praktisi 33 tahun. Yang ketiga, teman-teman, push first thing first. Anda harus fokus pada apa yang menjadi prioritas setelah ini itu mau apa? Mau kawin kayak? Enggak apa-apa, kawin dulu terus karena orang menikah juga kadang dapat rezeki setelah itu. Enggak apa-apa, pokoknya prioritasnya apa? Kamu ingin kawin ya kawin, pengen kerja ya kerja. Pokoknya apa prioritasnya? Yang keempat kan tinggal 5 ya. Yang keempat adalah think win-win. Jadi kalau nanti Anda kerja, teman-teman, ini banyak kejadian di kantor ya supaya sukses. Jangan Anda itu mengalahkan temannya seakan-akan lawan. Jangan. Tetapi anggaplah teman itu adalah kolega di mana teman tidak boleh dipermalukan, tidak boleh dikalahkan. Jadi sama-sama menang gitu loh. Kalau Anda jadi manajer ya sudah aku jadi supervisornya. Siapa tahu kelak dibantu dia menjadi manajer di tempat lain. Harus husnudon. Ini bahaya. Office politik banyak nanti akan Anda alami. Saya mengalami kan. Dalam dunia kerja itu tidak boleh win and loss. Tetapi think win-win. Yang ke berapa ini? Tadi think fast sudah, Proditi sudah, kemudian yang keempat ya, yang miliknya Profesor Dr. Stephen Covey, synergize. Jadi harus teamwork, bersinergi. Ketika nanti sudah kerja, bersinergi seperti itu. Kemudian, apalagi? Yang keberapa sudah itu? Kelima. Yang keenam? Yang keenam itu adalah, ini sangat menyentuh ya.
Jadi dengarkan dulu baru kita bicara. Dalam arti gini, seek first to understand, then to be understood. Ini akhlak. Jadi kalau Anda ingin dimuliakan, muliakan orang lain lagi. Kalau Anda ingin bicaranya didengarkan, dengarkan dulu. Jadi seperti tadi itu tunjukkan akhlak seperti ini terhadap guru itu dipertahankan. Sehingga Anda didoakan oleh Pak Joko dan Bapak-Bapak yang hadir di sini. Insya Allah setiap malam akan dibawa dalam doa beliau-beliau. Amin. Ini rahasia kehebatan Anda adalah itu. Didoakan oleh para dosen. Ini yang hilang di dalam spiritualitas pendidikan. Ya, yang terakhir. Karena waktunya sudah habis. Karena kalau satu hari kan training nanti ya. Yang terakhir ini penting dan sudah disampaikan oleh beliau. Yang terhormat Bapak Dr. Joko Purnomo, MSI. Tadi sudah disampaikan. Yang terakhir ini tidak boleh, tidak harus terus belajar. Namanya servant the soul. Bayangkan kalau gergaji sudah jelas-jelas berkarat, dipakai terus. Artinya ilmu kita ini sudah nggak update. Harus selalu update, belajar lagi. Di luaran ini banyak ilmu, khususnya soft skill yang harus dipelajari Pak Joko, teman-teman ini. Banyak, mulai hari ini besok langsung banyak ngambil sertifikasi ya, yang banyak. Karena itu nanti waktu interview itu dibongkar. Punya diklat di mana saja, saya cuma di Jember University aja Pak. Nah, waduh, itu nanti cuma pura-pura aja menghabiskan waktu Pak. Aslinya enggak lulus. Cuman menghargai Anda. Makanya dari sekarang, ayo mengambil, ada istilahnya kalau di dunia akademik itu pelengkap ijazah itu loh. Ada ya, ada. Itu sertifikasi itu penting. Misalnya ya, skill of innovation, public speaking skill, banyak, excellent performance, banyak ilmu di luaran itu. Nah, itu ambil teman-teman. Kalau bisa cari yang gratis. Ya kalau mau gratis mungkin ikut saya online enggak apa-apa. Ya Pak Joko ya. Kalau ingin gratis sama saya ada. Nanti saya ajarin khusus FISIP Jember University sebagai pengabdian saya Pak. Jadi yang terakhir adalah servant the soul itu sesuai dengan apa yang dikatakan Allah, Iqra. Jadi bacalah, karena itu saya kan kuliah lagi nih Pak. Cuman saya sudah mau berhenti ini, kan nggak ada lagi Pak katanya ya. Kuliah profesor tuh nggak ada, karena saya berhenti dulu, mungkin nyusun buku dulu. Terima kasih, saya kira waktunya sudah cukup. Mungkin kita akan berbicara tentang inspirasi, cerita-cerita, pengalaman, kesuksesan dan sebagainya di tempat yang lain ya. Mungkin kita bisa silaturahim. Saya kira waktu sebentar nggak apa-apa, yang penting kualitasnya. Wabil khusus saya sampaikan terima kasih atas undangannya Pak Joko dan Bapak-Bapak sekalian, para dosen saya ini. Kalau tidak karena beliau-beliau ini mungkin saya tidak bisa berdiri di sini dan juga nggak bisa berkontribusi terhadap BUMN. Mudah-mudahan ilmu kita semua ini yang paling penting adalah manfaat fid dunya wal akhirah. Saya kira demikian. Mohon maaf wal afu minkum. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.